Cita-citaku ingin menjadi tomboy. Mana mungkin aku hanya lelaki. Oh Tuhan, tolong hambamu. Aku tak sudi jadi lelaki tomboy. Oke, guys, welcome to channel Sisi Visi Musisi. Ya, sih. Asik ya? Yoi. Jadi hari ini kita mau ngomongin siapa nih? Ini perdana kan? Kita baru bikin Iya. akun YouTube. Jadi di channel pertama, maksudnya di konten pertama ini nih, kita akan Ngupas tuntas. ngupas tuntas ya tentang musisi-musisi, Band, band, terus nyanyi solo, iya terus juga gitaris mungkin ya? ya gitaris, juga, drummer. drummer atau siapalah pokoknya yang berhubungan sama musik lah ya. Jadi ya ngilangin kegabutan aja sih. Tapi kita pengen ada di dunia musik, kita ngomongin skena musik Indonesia maupun Luar negeri. luar negeri ya. Oke. Balik penyanyi legendaris atau musisi-musisi yang sekarang baru bangkit. Ya nggak sih, yang anak muda tuh. Iya. Musisi anak muda. Betul, random aja sih ya. Dan nanti kalau misalnya teman-teman pengen request kita ngebahas siapa ya, tulis aja di kolom komentar orang lain. YouTube orang. Iya, di YouTube Komen orang YouTube boleh. orang. Gitu nggak apa-apa. Nah, terus makanya nih dari pertama sih gue yang paling familiar aja sih, yang paling dekat sama Kehidupan. sama gue lah gitu. Iya. Yang Sama paling circle, kita tahu dulu lah ya. iya, circle musik ya. Nah, untuk episode kali ini dari lo apa dari gue dulu nih? Dari Referensinya? lu dulu deh. Dari gue dulu ya. Oke, ya itu dia yang tadi gue nyanyiin sih, Depanas Dalam. Oh iya. Jadi baik. Vidi baik ya ayah ya. Ya halo ayah gue. Kenapa dipanggil ayah tuh dia? Nggak tahu dia makanya Oh, mungkin nama akrab. nama akrabnya. Jadi banyak orang-orang di Bandung tuh manggil dia tuh ayah gitu ya. Dan emang dari sejak zaman dia ngeblog sih udah bikin nama blognya aja Ayah. surayahpdbaik.blogspot.com kalau nggak salah gitu ya. Atau enggak ayahpdbaik.blogspot.com kayak gitu. Nah itu tuh cikal bakalnya film Dilan ya, tulisan novel Dilan itu ada di situ tuh di blogspot itu. Nah ya terus kan jadi kita ngomong sejarahnya dulu kali ya, mungkin sedikit singkat ya. Terus Berarti dia yang bikin film Dilan, yang bikin ceritanya. Iya, dia penulisnya. Berarti sebenarnya sebenarnya sih kalau misalnya gue bahas sama lu berarti lu nanya kayak gitu berarti lu kayak nggak update gitu. Soalnya semua orang tahu lah. Iya, gue tahu ya kan dia tuh. Cuman gue nggak tahu dia musisi banget gitu orangnya. Iya. Jadi cuman tahu dia yang nulis Dilan doang. Oke. Jadi kalau ngomong Depanas Dalam emang sebagai ikon ya ayah Vidi Baik ya. Jadi gue nggak tahu tanggalnya berapa, tahunnya berapa. Cuma di sekitaran tahun 1995 sampai 1996. 8. Kenapa sih 56? Iya sih. Ya pokoknya sekitar itu kan ayah Vidi Baik itu kan dia sama kayak Dilan tuh tahun 90 SMA 91 masuk kuliah kalau nggak salah ya. 1991 SMA kelas 3 ya apa kayak gitu dah pokoknya. Nah sisanya pokoknya dia masuk ke IPB ITB Institusi Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung. Nah, tapi dia ngambil jurusan Fakultas Seni Rupa Bandung deh kalau nggak salah. Seni rupa lah gitu pokoknya seni rupa. Jadi dia ngelukis-lukis tuh gitu ya. Nah di situ berarti emang dari kuliahnya dia di seni gitu ya. Di seni, dari kuliahnya di seni walaupun di ITB. Walaupun teknik nih, teknik teknologi kan. Iya. Tapi di situ ada jurusan, ada fakultas seni rupa. Nah gitu. Jurusannya kalau nggak salah dia desain grafis apa-apa ya, lupa lah. Pokoknya dia ngelukis-ngelukis gitu ya. Nah terus jadi jago lukis ya. Jago itu relatif sih kalau gue bilang sih kalau di seni ya. Iya bener, jago kalau bisa ngomong jago ada yang lebih jago. Jago di mata orang beda bagi gitu nggak sih? Iya sih, cuman maksudnya dia ngerti apa ya filosofi
warna-warna gitu mungkin ya. Iya karena sama dari kuliahnya. gitu, kayak gitulah. Oke. Sama, jadi di musik juga gitu kan, ada orang yang jago yang sampai speed banget gitu kan, tapi buat orang yang nikmatin nggak enak kayak gitu. Kalah sama yang begini doang yang gitu, tapi pakai soul gitu misalnya. Ya itu relatif akhirnya, tapi ada juga orang yang senang sama speed gitu kan, sama di musik. Ya setahu gue gitu sih. Nah terus habis itu dia di situ ya itu antara tahun 1995 sampai tahun 98 dia udah mulai nyanyi itu, dia udah sering ngisi. Lalu tahun 98 kan ada ini tuh Soeharto. ada reformasi, era reformasi tuh, iya, ya kan? Di mana kepresiden Soeharto itu dilengsarkan oleh mahasiswa dan masyarakat lah ya gitu ya, sama organisasi-organisasi. Nah terus saat itu gue sih sering denger ya itu ayah bilang di situ teman-temannya dia di ITB itu ditangkap-tangkepin atau ada yang dikeluarin gitu kan dari kampusnya. Di situ dia kecewa. Nah bikinlah apa namanya, panas dingin. panas dalam. Oh iya, panas dalam, panas dingin mah sakit. Panas dalam, panas dingin. Udah panas dalam. Jadi dia bikin tuh Negara Kesatuan Republik Panas Dalam, NKRTPD ya. Negara Kesatuan Republik Panas Dalam, NKRTPD, ya kan. Dia bikin negara tuh. Nah jumlahnya ada 8 orang. Nah 8 orang itu warga negaranya. Termasuk itu dia bikin negara itu emang yang bener-bener bikin negara apa cuman gabut-gabutan doang gitu kan? Ya kita harus hormati dia. Dia ngomongnya sih serius dia mau bikin negara beneran. Bikin negara. Ya. Oke. Gua nggak ngerti dia konsepnya gimana, cuman dia bercerita dia bikin negara itu tuh kayaknya serius gitu. Bentuk tapi kalau misalnya masalah dia formal resmi terus terdaftar di konstitusi negara atau di mana PBB gitu. Gua nggak tahu sih, nggak pernah ada catatannya. Cuman yang jelas dia bikin, ya kalau lu bilang gabut sih gitu, menurut gue sih gabut. Cuma sangat serius dia ternyata bikinnya gitu, niat banget. Soalnya dipilih presidennya, terus ayah sendiri, PD Baik sendiri juga jadi imam besar. Jadi dia kayak misalnya apa sih, negara-negara yang ada imam, ada rajanya, tapi nunjuk satu pemimpin pemerintahan gitu kan. Ada. Nah terus jadi dia situ bikin tuh kan, sampai difilmin juga tuh, kalau bisa temen-temen tahu filmnya Cowboy Kampus. Oh iya tuh ada lagunya juga tuh. Nah itu di Depan Selam juga ada lagunya kan. Soalnya di kalangan gue ya, anak-anak muda tuh pada sering dengar Cowboy Kampus, cuman nggak ngeh kalau itu yang bikin Dilan juga atau dia punya bikin negara tuh nggak tahu ya. Taunya ayah PD Baik ya, apa Depan Selam gitu. Iya, taunya lagu Cowboy Kampus tuh menurut gue udah. Kapan saya akan diwisuda itu ya? Iya. Adik kelas sudah lebih dulu, King cemas merasa masih begini, teman baik sudah di DO. Emang sih itu relate banget ya. Wah, gue bikin cerita sih bro. Jadi waktu gue kampus, waktu gue kuliah, ya itu anak-anak itu kan indie banget ya. Di Bandung juga tenar banget tuh Panas Dalam pada saat tahun 2000-an awal. Nggak awal sih, tengah lah. 2009-2010-an gitu ya. Ya udah orang-orang yang mengerti di Panas Dalam. Ayah juga gitu tentang PD Baik. Tapi kalau misalnya di luar daerah, contohnya kayak gue di Tangerang, Jakarta gitu tuh nggak terlalu banyak orang yang tahu. Jadi, nah gue bawain itu tuh Cowboy Kampus karena lumayan relate sama gue. Gue ya cowboy, gue banyak yang kenal. Terus tapi gue kagak lulus gitu loh. Jadi apa ya, bener-bener ngerasain apa yang diceritain sama lagu itu. Iya benar. Ya kayak gitu udah mirip banget gitu ya. Sampai orang juga manggil gue cowboy gitu, Bang Cowboy. Nah di situ juga, nah gue bawain tuh lagu siapa sih masih nggak ada yang tahu. Bahkan sampai nanti 2014 2015-nya apa kalau nggak salah itu gue gabungan sama teman-teman ada di salah satu BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, itu ngadain dia tuh
itu masih nggak ada yang tahu siapa sih PD Baik. Padahal di Bandung sono udah terkenal banget tuh dia. Iya, ya di beberapa daerah juga sebenarnya udah banyak yang kenal, cuman kalangan tertentu aja, kalangan pembaca novel, anak band indie gitu. Nah, udah tahu tuh udah Panas Dalam sama Ayah tuh udah tahu. Cuman waktu itu gua ngundang dia ke kampus gua untuk ngisi acara, masih nggak ada yang tahu siapa sih gitu. Cuman sekarangnya pas udah muncul Dilan, baru pada ngerti, baru pada ngeh, oh gitu loh. Baru kelihatan nih dia. Iya. Baru kelihatan orang jadi oh ini tuh Ayah tuh gitu yang dulu pernah di kampus gua ya gitu. Jadi junior gua pada ngomong gitu. Nah, jadi kayak gitulah. Nah, terus Panas Dalam itu dia punya asal usul katanya Panas Dalam tuh. Nah, kalau itu katanya ada itu singkatan kan katanya? Iya, singkatan, akronim. Oh, Akronim tuh singkatan dari ya sama singkatan sih. dari sebuah kata. Iya, gitu kayak gitu dah. Akronim itu bukan singkat. Kalau singkatan kan ini ya apaan? Kayak MPR. Satu kata depan nih, misalnya MPR, majelis, yang diambil M-nya kan, M. Permusyawaratan, P-nya kan. Nah, ini bukan akronim tuh ada misalnya satu kata, misalnya Islam, yang diambil lamnya doang. Jadi gitu. Panas Dalam tuh ateis, Pak-nya kan D-nya tuh ateis, Pak-nya itu paganis. Paganis itu penyembah patung, penyembah animisme, dinamisme lah ya. Paganis itu ya penyembah berhala lah gitu. Paganis, Nasnya Nasrani. Oke. Dalnya Hindu dan Buddha. Lamnya Islam. Jadi gitu deh. Jadi dia bikin negara itu pengen apa ya? Nyatuin agama. Iya, maksudnya agama ya semua ini yang ada di Indonesia gitu. Paling enggak yang paling major gitu, yang paling gede. Ya pada waktu itu kan belum ada Konghucu ya, belum ada agama Konghucu. Maksudnya belum diresmikan di Indonesia ya. Udah dibikin Panas Dalam. Ya terus ya itu pergerakan ya lucu-lucuan aja di dalam kampus itu gitu, dan itu meneriakan dengan cara berlagu. Akhirnya jadi ngeband mereka tuh. Terus Soeharto turun lengser, Presiden Soeharto lengser, terus dia akhirnya ngeband malah jadi Panas Dalam jadi band. Gitu. Nah, Panas Dalamnya sendiri secara negara Negara Kesatuan Republik Panas Dalam akhirnya bergabung lagi. Jadi Indonesia. Balik ke Indonesia jadi dia gabungnya lagi jadi ini negara bukan apa daerah khusus. Kalau misalnya di ini Jogja kan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini juga sama daerah istimewa ada Panas Dalam. Jadi yang tadinya negara tuh jadi nama daerah. Balik lagi itu ke Indonesia. Dia sendiri yang ngeklaim apa emang? Ya, iya, itu hasil dari muktamarnya kata dia. Gitu. Ada muktamarnya gitu. Jadi gue kira tuh awalnya Panas Dalam ini tuh perkumpulan anak band gitu yang berubah, yang dia mikir jadi negara gitu. Iya, kayak gitu sih. Sebenarnya kayak gitu, tapi bukan perkumpulan anak band, perkumpulan anak seni tadi, anak perkumpulan kampus, anak seni. Iya, anak seni itu. Namain diri mereka Panas Dalam. Yes, gitu. Jadi unit kegiatan mahasiswa. Kalau di kampus tuh ada UKM ya, unit kegiatan mahasiswa gitu ya. Kayak sama klub-klub lah atau komunitas lah, tapi yang formal di dalam kampus. Nah, itu ada di seni rupa itu. Nah, mereka itu yang doyan ngegambar, doyan seni lah gitu. Masuk di situ semua gitu ya, seni rupa. Nah, bikin jadi Panas Dalam akhirnya jadi band. Bandnya itu namanya apa? Panas Dalam juga? Akhirnya Panas Dalam, tapi bukan band, Panas Dalam Bang. Bang. Iya, lucunya di situ. Jadi Bang. Makanya aneh. Kayak makanan yang coklat. Bukan beng, beda. Bukan. Bang. BANK. Iya, okay, jadi Panas Dalam Bang. Gitu. Jadi anehnya jadi satu-satunya bang yang ngeband. Gitu. Oke. Jadi sejauh itulah. Nah, terus habis itu ya itulah sekelumit ceritanya ya, sejarahnya dia ya. Kayak gitu sih, sampai akhirnya kesini-sininya sih dia ada Dilan gitu kan. Dia lebih populer lagi, lebih dikenal banyak orang lagi
ya sejak ada Dilan sih gitu ya. Jadi dia sering ya menurut penuturannya ayah. Waktu itu gue juga pernah, waktu gue ngadain acara itu kan gue juga nanya, ya kenapa sih nggak mau masuk TV? Nggak mau masuk. Oh iya, dia juga katanya tuh nggak pernah pengen masuk TV tuh, kenapa tuh? Iya, dibilang nggak tahu, jawabannya selalu absurd. Saya nggak masuk TV karena nggak mau karena mau masuk surga gitu. Oh berarti sebenarnya kan bisa kita masuk TV tapi sembari masuk surga. Iya makanya itu dia. Tapi dijadiin pilihan sama dia. Tapi menurut gue sih itu filosofi sih. Bisa jadi gini, bisa jadi ya. Kenapa tuh? Ini mohon maaf ya ayah kalau misalnya salah. Tapi maksudnya interpretasi saya sendiri gitu. Misalnya dia menganggap orang-orang yang di TV tuh banyak bohong, banyak kotor lah. Pokoknya dunia TV tuh pokoknya dekat sama dosa tuh. Dekat sama dosa. Ganta-ganti cewek, putus cerai gitu. Gitu. Dia takut terjerumus mungkin. Takut terjerumus. Nah, makanya dia mau masuk surga dengan nggak masuk TV. Masuk gak? Oh iya. Kayak gitu sih, gue interpretasinya gitu. Ibaratnya tuh kalau orang, gue nggak mau mandi soalnya kalau gue mandi gue ganteng. Kalau gue ganteng gue jadi playboy. Kalau gue jadi playboy gue jadi masuk neraka. Iya. Gitu. Iya. Makanya. Gitu, ya. Jadi ayah tuh emang kadang-kadang kata-katanya absurd, nggak jelas dan lu suka delay nangkapnya. Tapi kadang-kadang ada filosofis deh. Kalau misalnya lu perhatiin ya di channel-channel YouTube lain boleh atau di Instagramnya beliau lah, gitu ya ayah tuh. Nah di Depan Nas Dalam itu ya terbagi beberapa. Ayah jadi apa sih namanya, vokalis. Jadi pencipta lagu, penyanyi, diiringi sama bandnya Depan Nas Dalam. Nah personil Depan Nas Dalam itu siapa aja tuh? Iya, personil Depan Nas Dalam ya pertamanya sih yang gua kenal banget ya, maksudnya ya ayah pasti kan, dia sebagai penyanyi tuh. Jadi ayah di situ tuh nyanyi, pilih baik ya, nyanyi sambil juga nyiptain lagu. Jadi semua lagu Depan Nas Dalam tuh dia yang nyiptain. Beliau yang nyiptain. Semuanya. Okay. Jadi sampai ditanya, ayah udah nyiptain berapa lagu? Nggak ingat gitu, mungkin ada berapa ratusan gitu atau ribuan. Cuman yang dia kagak berusaha inget karena dia cuman pengen inget 25 nabi gitu. Iya deh. Gitu. Sering kayak gitu ya. Nah terus teman-temannya ada Kang Erwin ya, Erwin dari Banjaran lah. Kebanyakan ya orang Bandung semua. Nah terus Kang Erwin itu nyanyi, dia stylenya agak-agak cowboy gitu. Cowboy terus pakai shawl, terus pakai pakaian cowboy gitu, flanel cowboy. Sepatunya juga cowboy gitu kan. Nah terus ada Kang Alga tuh yang rambutnya mohak. Nah terus ada sebagai penyanyi juga dia. nyanyi. Berarti 3 nih nyanyi. 3 nyanyi gitu. Masing-masing punya ciri khas sendiri secara karakter vokalnya gitu. Itu dalam satu lagu mereka bertiga nyanyi atau ganti di tiap lagu orangnya beda tuh yang nyanyi? Random sih. Kadang-kadang ya setiap lagu ada formasinya. Misalnya di verse yang ini Erwin, di verse yang ini Alga gitu. Lalu nanti di rapnya ayah gitu. Tapi pada dasarnya semuanya ayah semua di awal tuh. Waktu tahun 2000-an, 2000 awal, 2000 sampai 2005, 2008 itu masih ayah. Nah, setelah itu ya Erwin masuk apa gitu. Apa gimana gitu. Ya udah akhirnya jadi bertiga gitu. Formasinya lebih solid lagi. Bahkan sampai ayah jarang ikut manggung tuh ya. Gara-gara udah ada vokalis yang lain ya? Iya, jadi ayah penyanyi rekaman aja. Nah yang manggungin Kang Erwin sama Alga gitu, yang manggungin, yang nyanyi di panggung. Tapi kadang-kadang ayah juga ikut gitu ya, ikut nyanyi. Kadang-kadang ayah juga ikut yang ngikut jadi bertiga gitu. Lalu ada Kang Nandang, ada juga Kang Boik, lalu juga Kang Nawa gitu ya. Oh sama drummernya Kang Roy kalau nggak salah ya. Drummernya, maaf kalau salah. Tapi kalau nggak salah iya gitu, Kang Roy. Kalau nggak salah bener berarti. Kalau nggak salah bener. Nah lagu. Kalau dari lagu itu yang lu tahu apa? Itu Cowboy Kampus. Gua ya. Sering denger tuh dari dulu dari zaman SMA SMP. Cuman gua nggak tahu tuh siapa pencipta ya, soalnya temen gua main asal
style aja Wanita Lagu asik juga. Iya, bagus ya. Nah iya sih. Sebenarnya kalau gua sih ya banyak. Bahkan kalau bisa dibilang hampir semua ya kalau gua ya. Karena maksud gua waktu gua gabut-gabutnya di masa-masa SMA sama kuliah itu gua dengerinnya dia emang depan dalam gitu. Ini parah sih nih. Kalau bisa lo lihat lagu-lagunya itu ya itu tadi ada kata-kata yang secara dibaca tuh absurd banget, ngaco banget, nggak jelas, tapi ada maknanya. Contohnya kayak misalnya di lagunya dari kita ngomongin yang tenar-tenarnya dulu deh lagunya ya. Iya. Yang paling sering dijadiin hits gitu. Ini nih Cita-Citaku. Cita-Citaku itu tuh yang tadi gue nyanyiin tuh. Cita-citaku ingin menjadi polwan. Mana mungkin aku hanya lelaki gitu ya. Ya. Aku tak sudi menjadi bapak polwan gitu ya. Ngerti nggak maksudku? Iya. Bapak tapi polwan. Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Iya, polwan kan polisi wanita. Nah, terus dia cowok tapi pengen jadi polwan. Masuk nggak? Cowok nggak bisa. Ya, nggak bisa kan? Kalau cowok ya polisi bukan ya kan? polwan. Polak polisi laki-laki. Gitu deh. Iya. Nah, terus cita-citaku ingin menjadi tomboy. Mana mungkin aku hanya lelaki. Aku tak sudi menjadi lelaki tomboy. Anjir gitu. Lelaki tomboy apa ya? Apa? Maskulin. Lelaki tomboy berarti banci dong. Oh iya. Maaf ya. Nah, maksudnya lelaki yang kecewe-cewean gitu jadinya. Cowok tapi tomboy. Berarti ada unsur-unsur ceweknya kan di situ. Ngejelimet gak lu? Iya. Iya. Lelaki tomboy terus cita-citaku ingin menjadi Bu Ahmad. Mau jadi Bu Ahmad dong. Mau jadi ibu. Ahmad kan cowok ya? Iya. Istrinya Pak Ahmad berarti kan? Oh iya. Nah, aku tak sudi menjadi Bapak Ahmad gitu. Nggak tahu itu Ahmad itu siapa yang dimaksud itu siapa Ahmad itu, apakah fiksi aja atau sebenarnya ada siapa Ahmad apa gitu, kita nggak tahu ya. Nah jadi dia kayak ngasih tahu, ini interpretasi gue lagi ya. Kan akhirnya kalau seni itu dibalikin lagi ke pembaca, penonton atau pendengar ya. Terserah lu mau ngambil itu apa gitu, menurut gue sih gitu. Nah kalau interpretasi gue sih ya kayak lu lucu sih lu kalau lu nyalahin kodrat gitu Bray. Ya nggak sih, lu cowok tapi lu pengen jadi yang kecewe-cewean gitu. Itu sih menurut gua tuh ayah lagi nembak ke arah situ tuh. Ya. Kalau gua sih gitu. Oh maknanya kayak gitu. Kalau itu gua itu interpretasi gua gitu ya. Mungkin beda yang lain ya. Terus ada lagi yang lucu, pedofilia judulnya. Pedofilia judulnya pedofilia. Kalau nggak salah gini ya lagunya ya. Sayang engkau masih di TK, sedang aku S2. Jauh banget. Ya, sudut pandang kita berbeda, usia kita jelas tak sama. Terus cinta kandas karena usia. Mengapa kita berjumpa gitu ya. Terus selama tinggal kekasihku, tak mungkin ku menunggumu. Anjir, lu dengar nadanya gimana? Serius ya? Sedih ya? Iya kayak orang pacaran beneran yang putus gitu. Iya, tapi dia enggak sama mereka. Apa nih? Menurut pedofil mah kakek-kakek sama anak SMA gitu ya. Iya. Ini masalah S2 sama TK. Sudut pandangnya kita berbeda, anjir. Jadi dia nggak bagusnya secara serius gitu ya. Tapi komedi kayak nggak serius, tapi lirik lagunya tuh komedi gitu, benar kata lu. Maksudnya kalau diartin tuh kayak kalau dipikirin tuh kayak komedi, ya nggak sih, kayak lucu gitu. Iya. Tapi dia nyanyi kayak beneran gitu. Iya, makanya terus kayak pas di tengah-tengahnya tuh di bagian bridge dari ref ke verse lagu selanjutnya kayak dikasih monolog sama dia. Oh iya. Oh mama, oh papa, ini nasib anakmu yang sedang di S2. Ingin rasanya kembali di masa-masa di TK.
Jadi kayak serius banget lu ngomongin tentang hal yang aneh ya, anak S2 sama anak TK gitu ya. Nah, coba kalau bisa lu ambil gitunya ya lagi nembak tentang pedofilia gitu. Emang sih. Iya kayak ya jelas itu sih agak-agak eksplisit sih gitu, agak kelihatan. Tapi itu dia absurdnya. Terus lagi lagunya yang di Rintihan Kuntilanak. Rintihan Kuntilanak itu tentang jadi kuntilanak lagi ngeluh, lagi curhat gitu. Ya lagi ngeluh, lagi curhat. Sekarang kan ayo kalau misalnya lu cinta sama gue, mati dong lu gitu. Mati. Jadi kapan mati kekasihku, ku menanti kau di sini gitu. Lagunya kayak gitu. Ayo mati, bunuh diri, biar kita jumpa lagi seperti dulu, anjing. Jadi aneh ya? Ada. Ini saat orang-orang bikin lagu kekasihnya mati ya. Tapi orang yang hidup. Iya, tapi kalau ini yang bikin tuh seolah-olah dia yang mati. Iya, kuntilanak. Yang judulnya Rintihan Kuntilanak. Kuntilanak yang ngajak gitu ya. Jadi dia kalau misalnya lu sayang sama gue, ya udah mati lu sama gue gitu. Ayo kita biar ketemu lagi gitu. Kayak sih lagu. Makanya kalau dengerin lagunya kocak sih. Bakal nyengir sendiri sih gitu menurut gua gitu ya. Nah kayak gitu banyak lagu-lagu yang dia tuh kayak gitu tuh absurd, terus dibalut sama nada-nada yang serius, bahkan kayak ada yang sedih gitu, tapi menceritakan sesuatu yang kocak gitu. Ya kan? Iya, ayah tuh kerjaannya. Ya. Kalau dari lu selain ya Cowboy Kampus juga sama sih pasti. Itu relate banget sama banyak orang. Gitu. Jangan kan pas nge-kampus ya, pas lagi SMA juga kayak ada ngerasa juga kan. Iya, keresahan kita kan. Ya makanya tolonglah diriku gitu kan ya. Cowboy Kampus yang banyak kasus. Gitu. Jadi ngomongin tentang anak-anak sekolah ya, entah mahasiswa atau pelajar yang banyak kasus gitu, terus susah lulus gitu kan. Nah itu tuh kayak gitu tuh. Oke, jadi gitu guys, tentang Depanas Dalam ya. Pilih baik ya ayah ya, Kang Erwin, Kang Alga, Kang Nandang, Kang Roy, Kang Alga dan semuanya itu ya, yang belum bisa disebutin saya lupa namanya. Ya pernah nongkrongnya sama ayah sih gitu ya. Dan ya gitu sih menurut gue ini band secara musikal juga bagus kok. Maksudnya nggak murahan kalau lu denger deh. Dia soalnya agak-agak blues, tapi kadang-kadang nge-rock juga. Terus ada juga unsur-unsur kesundaannya juga karena mereka kan dari Bandung, Jawa Barat. Jadi ada kesundaannya ya. Salah satu lagu yang rada di Sundanya dia tuh ada judulnya Tong Gandeng, Aya Nu Gering, Ulah Mah Bae, Dada Dulurna gitu ya. Jadi kayak ya ngomongin bahasa Sunda lah. Pokoknya bahasanya bahasa Sunda lah gitu ya. Dan ya Depanas Dalam ini akhirnya kebelakangan jadi ya salah satu juga karena ayahnya juga melesat secara karir ya, secara popularitas, dan banyak disukai juga, banyak juga jadi salah satu patokan ya. Bahkan Kang Emil sendiri waktu itu jadi wali kota Bandung, ya deket sama ayah tuh gitu ya, sama ayah tuh pernah deket gitu ya. Ya bukan pernah, maksudnya sampai sekarang juga masih deket gitu ya, secara perkenalan gitu. Nah ya jadi Depanas Dalam referensi yang baik sih kalau misalnya lu lagi gabut, lagi di kosan atau lagi di rumah gitu ya, lu dengerin Depanas Dalam ya oke punya sih. Maksud gua lu dengerin satu album tuh terus lu resapin deh lirik-liriknya deh, lu bakal nyengir sendiri gitu, lu rasain deh gitu ya. Serius. Nah kalau masalah nada itu tadi, nadanya nada pop kayak Bob Dylan deh, kalau misalnya ada yang tahu generasi sekarang ya, Bob Dylan ya kayak gitu tuh cara nyanyi ayah sama beberapa notasi lagunya kayak gitu tuh, kayak Bob Dylan atau enggak kadang kayak Rolling Stone.
ayah tuh kan penggemar Rolling Stone juga dia, Rolling Stones. Mick Jagger. Nah makanya kan lambangnya juga kan kayak lambang dokter gigi tuh, yang bibir kayak gini nih ya. Nah yang bibir ini nih bibir nyengir gitu, bibir nyengir terus ada gigi di panas dalam, terus backgroundnya bendera Amerika gitu kan. Ya kayak gitu sih, jadi agak-agak Mick Jagger gitu. Nah itu dulu sih di episode pertama kita ya. Iya, yang punya kalian yang punya fakta lainnya komen aja di bawah, ya nggak sih? Yes, betul. Terus juga kalau ada yang keliru atau salah, koreksi aja nggak apa-apa. Di bawah koreksi aja. Kita soalnya lagi nggak bermain data nih, tapi sepengetahuan gue dan opini gue gitu ya. Jadi kalau salah, mohon maaf ya. Ya tapi nggak apa-apa, debatin aja di komentar ya. Nggak takut. Dibalas kok, pasti dibalas sama admin nantinya baik. Iya. Oke gitu ya guys. Gue kira sih gitu aja ya. Oke. Nah lagu terakhir mungkin dari Depanas Dalam. Sorry ya kalau misalnya suara gue nggak enak. Yang penting mencoba aja nggak sih. Iya. Gue suka banget sama lagunya pas lagi perenungan diri, lagi kontemplasi, lagu Ayah, lagu Depanas Dalam yang judulnya Tenang Saja. Gitu ya. Tenang saja, gitu ya. Perpisahan tak menyakitkan. Yang menyakitkan adalah bila habis itu saling lupa. Oke, sekian dulu. Ketemu lagi di konten kita selanjutnya di Sisi Visi Musisi. Oke dah.